Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tolong percaya bahwa perjamuan kudus adalah sakramen tertinggi yang gereja dunia miliki sekarang selama ribuan tahun. Itu sebabnya kita harus mengerti apa gunanya perjamuan kudus, apa dampaknya. Yuk kita lihat sedikit. Dalam Yohanes 6, Tuhan Yesus yang bicara ayat 48, akulah roti hidup. Kita lihat di sana. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. amin. Itu sebabnya teori yang paling berharga yaitu kebangkitan orang mati. Ya, sehingga lihat ayat 39. Ayat 39-nya mengatakan, Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. amin. Kebangkitan akhir zaman itu sesuai dengan teori nama Yesus. Yesus dalam bahasa mereka, Yahushua, itu Joshua bahasa Inggris. Ya, Jesus bahasa Inggris, Joshua bahasa Inggris yang Alkitab kita, Perjanjian Lama. Kata Yehoshua itu adalah Yah dan Yasha. Artinya nama Allah orang Israel yang memberi keselamatan. Selamat itu tidak mati. Selamat itu hidup. Orang kalau jatuh di lantai 10 guling-gulingan mobilnya, bukan mobil ya, apa namanya, jurang lah gitu ya. Tapi tetap hidup. Itu disebutnya selamat. Selamat itu tetap hidup. Ya, jadi kalau kita bicara juru selamat, tadi Pak Pendeta Marcel bicara mengenai Savior, juru selamat. Itu artinya memberikan hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata tadi ayat 39, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau 2-3 saksi perkara sah. Di ayat 39 kalimatnya yang diberikan Bapa kepadaku. Ayat 39 tadi. Berarti milik Yesus. Ada amin? Itu harus bangkit. Sesuai dengan teori 1 Korintus 15. Ayatnya ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Silakan ayat 23. Namun, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi yang bangkit adalah orang-orang yang menjadi milik Yesus saja. Ada amin? Itu penting sekali. Nah, itu sebabnya menjadi milik Yesus menjadi sangat berharga. Anda minum darah Yesus sebentar lagi. Itu dibeli oleh darahnya. Di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita dibayar lunas oleh darahnya. Ada amin? Gembala sidang kita itu saudara, kan Tiberias kan, mohon maaf ya, dengan segala kerendahan hati ya. Tiberias ini gereja yang Tuhan ketika mulai melayani karena memang diperintahkan Tuhan, melesatnya luar biasa saudara. Jemaat tiba-tiba dung langsung full di mana-mana. Akhirnya apa? Mulai ada orang yang iri hati, serang gembala, bilang Tiberias sesatlah. Apa tuh gereja Tiberias? Sesat. Gembalanya naik turun surga. Dodok. Orang kan kayak gitu kan, nggak tahu ceritanya, main ngomong aja. Kata siapa? Itu pengalaman gembala sidang yang diceritakan berkali-kali. Bukan gembala sidang naik turun surga berkali-kali. Memang kadang-kadang apa lagi tuh? Tiberias, gereja sesat berminyak-minyak. Jemaatnya berminyak-minyak. Dari rumah susah payah, sanggul sasak 2 meter. Masuk pintu harus nunduk. Pas keluar lepek. Saya mau bilang saudara, padahal Alkitab jelas bicara tentang kuasa minyak urapan saudara. Tapi segala macam, orang fitnah, orang hina dan lain sebagainya. Tapi itulah gereja ini akhirnya apa? Karena disertai Tuhan, Tuhan kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya juga dalam kehidupan saya, perjalanan pelayanan saya juga ada juga. Kan saya dari
bukan siapa-siapa, yang dipandang orang sebelah mata, yang mereka pikir, oh, mana mungkin dia bisa khotbah bagus, kan dia mantan boy band. Palingan juga dia di mimbar bukan khotbah, dia joget. Oh Tuhan Yesus. Tapi ketika dipercayakan, Bapak Ibu Gembala lihat, ke Argo Karisto lihat, akhirnya, oh ya, dipercayakan khotbah. Ada juga yang akhirnya insecure, ada yang akhirnya ketakutan. Akhirnya apa? Mulai bikin fitnah-fitnahan, merancangkan rancangan jahat, segala macam di ngomongin, saudara. Akhirnya curhat dengan kakak rohani saya Karisto, tapi hebatnya Karisto bilang begini, tenang bro, selama hati baik, selama hidup benar, Tuhan pasti bela. Ayo udah, saya jalani. Dan sekali lagi saya mau bilang, saudara, disitulah. Kalau Tuhan menyertai setiap kita, orang mungkin boleh punya rancangan jahat buat kita. Orang mungkin punya manuver untuk menghancurkan kita. Orang boleh merancangkan senjata untuk menyerang setiap kita. Tetapi kabar baiknya, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.